Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athara 'alal a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin dzil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat wa ba'd. Para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang semoga hari demi hari langkahnya semakin dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah demi ibadah yang kita lakukan semakin diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan gerak-gerik tingkah laku kita semakin hari kita semakin merasa ditatap dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Mukasyafatul Qulub kita, dan kita akan masuk ke bab baru ya. Bab yang keempat. Alhamdulillah 3 bab telah kita selesaikan, kita lalui. Mudah-mudahan 3 bab yang lalu selalu membekas di dalam jiwa kita. Bab pertama dan kedua tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab ketiga tentang sabar dalam menghadapi ujian termasuk sakit. Sebelum kita lanjut ke bab yang keempat ini, saya ingin kita semua, karena ini masa pandemi belum berakhir ya, saya ingin ingatkan satu hal. Yang membuat kita berat menjalani cobaan, masa-masa sulit, itu karena kita membayangkan kehidupan yang enak. Kita membayangkan kehidupan yang enak, nikmat, mulus, sehingga kalau ada kesulitan kita merasa berat, Pak. Karena yang kita bayangkan itu ya kita enak kemana-mana. Coba Pak, sekarang yang menderita dengan pandemi ini pasti karena dia membayangkan kehidupan bebas. Bebas kemana saja, bebas ngapain aja, duit banyak, gaji makin naik, sehingga ketika ketemu pandemi menjerit. Karena dia membayangkan kehidupan yang indah, yang enak, yang nyaman, yang bebas. Padahal seorang mukmin, Pak, mestinya dia itu nggak pernah merasa aman dalam hidup ini. Ada ayat itu dalam surah Al-A'raf, Al-An'am ya. Jadi Allah tuh bilang, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Allah itu maha kuasa, Pak, menyiksa kita kapan saja. Camkan tuh. Allah bisa menyiksa kita kapan saja.
Bumi ini sekarang pun bisa hancur. Sekarang. Laut tuh sekarang bisa meluap, Pak. Sekarang. Apakah Allah tidak mampu menaikkan air laut sekarang? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak lakukan? Karena nikmat. Allah memberi nikmat kita sekarang. Langit tuh bisa runtuh, Pak. Sekarang juga bisa. Allah mampu meruntuhkan langit setiap hari, bisa. Tapi Allah tahan. Maka nikmati nikmat ini. Langit tidak runtuh, alhamdulillah. Laut tidak meluap, alhamdulillah. Tanah ini belum menelan kita, nikmat, Pak. Pak, ada negara, ada tempat orang gak berani keluar rumah. Keluar rumah 5 meter, Pak, ditembak, mati. Mau kayak gitu? Berarti negeri kita itu masih aman, masih nikmat. Jadi seberat apapun, Pak, yang Allah berikan ujian itu masih nikmat. Masih tidak terhitung nikmatnya. Korban COVID itu bisa dihitung. Nikmat Allah bisa dihitung nggak? Ayo, Pak. Bisa nggak dihitung nikmat Allah? Jadi jangan terlalu didramatisir musibah itu. Jadi kita bisa makan, bisa bernafas, itu nikmat semua. Jadi kita itu menderita karena kita membayangkan kehidupan yang nyaman. Jadi kalau udah nggak nyaman dikit, udah menjerit. Coba kita membayangkan kehidupan yang lebih sulit dari ini. Gak bisa keluar rumah kalau karena perang. Wah, itu kan ngeri, Pak. Kita alhamdulillah masih bisa. Jadi jangan sampai beratnya ujian itu membuat kita lalai dari nikmat Allah yang tidak pernah putus. Seolah-olah Allah itu sekarang lagi marah. Loh, Allah marah gimana? Allah ngasih makan setiap saat. Allah kita memberikan, kita masih bisa tidur, masih bisa bangun, masih bisa zikir, masih bisa wudhu, masih bisa mandi. Coba. Jadi itu perlu kita camkan ya. Jadi harusnya kita membayangkan kehidupan yang lebih sulit dari yang kita alami. Jangan membayangkan kehidupan yang lebih nyaman dari yang kita jalan. Wallahu a'lam. Kita ingin lanjutkan sedikit ya. Kita masuk di bab yang baru. Kalau teks Arabnya, fotokopian Arabnya itu halaman 12 kalau tidak salah. Bab baru, Al-Babur Rabi'. Bab yang keempat. Kalau yang melihat buku terjemahan, fotokopi terjemahan halaman 19. Kita lihat Arabnya dulu ya. Terjemahan itu hanya kalau kita bingung baca. Kalau normal kita pakai yang teks Arab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibnu Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Qaddasallahu sirra wa nawwara dariyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Qala al-babur rabi'u, bab yang
keempat, firriyadati wasyahwatin nafsaniyati, mengenai riyadah dan syahwat hawa nafsu, syahwat yang bersifat nafsaniyah. Jadi inilah bab yang menjelaskan tentang riyadah. Riyadah itu latihan dan tentang hawa nafsu. Jadi latihan mengendalikan hawa nafsu, bahasa sederhananya gitu. Bab yang membahas tentang bagaimana caranya melatih mengendalikan hawa nafsu. Riyadhah itu sebetulnya artinya olahraga. Bahasa Arab modern sekarang tuh riyadhah olahraga, badminton, lari, riyadhah, melatih. Tapi ini bukan melatih raga, tapi melatih jiwa, hawa nafsu. Tapi beliau sebelum membahas tentang hawa nafsu memberikan muqaddimah tentang salawat. Ini beberapa bab itu Imam Al-Ghazali kalau membahas satu bab diawali dengan membahas kemuliaan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, auhallahu ila Musa alaihi salam. Ini tentang salawat ya, mukaddimahnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik. Jika engkau wahai Musa ingin menjadi orang yang dekat kepadaku, atau engkau ingin aku dekat kepadamu. Jadi wahai Musa, kalau mau dekat kepadaku, kata Allah, lebih dekat daripada ucapanmu ila lisanika, terhadap lisanmu. Bisa dibayangkan Pak, antara ucapan dan lidah, bagaimana dekatnya? Antara lidah dan ucapan, ada nggak jaraknya? Nyatu Pak itu. Jadi benar-benar dekat gitu, antara lisan dan ucapan. Tapi kata Allah, aku mau nggak kamu lebih dekat dari itu? Jadi aku lebih dekat kepadamu daripada lisanmu terhadap ucapanmu. Gitu maksudnya. Wa min waswasati qalbika ila qalbi. Lebih dekat daripada bisikan hatimu ke hatimu. Bisikan hati dengan hati itu kan dekat, Bang. Oh, bisikan hati dengan hati kan menyatu, itu nggak ada jarak. Wa min ruhika ila badanik. Lebih dekat daripada ruh dengan badanmu. Ruh dengan jasad, Pak, dekat gak? Dekat banget, oh, ruh di dalam. Jadi saking dekatnya ruh dengan badan, tapi Allah lebih dekat dari itu kepada Nabi Musa. Wa min nuri basarika ila ainaika. Lebih dekat lagi dari cahaya penglihatanmu dengan matamu. Jadi penglihatan dengan mata itu kan dekat banget, tapi Allah lebih dekat dari itu. Wa min sam'ika ila udhunik, atau lebih dekat dari pendengaranmu dan telingamu. Telinga dan pendengaran dekat banget. Jadi semua itu aku lebih dekat lagi daripada itu. Jadi daripada ucapan dan lisan dan lidah, bisikan hati dengan hati, ruh dengan badan, penglihatan dengan mata, pendengaran dengan telinga, itu kan dekat. Tapi kata Allah, aku lebih dekat dari itu, lebih dekat dari itu. Gimana caranya? Jadi kata Allah, wahai Nabi Musa, mau nggak aku dekat sekali kepadamu, lebih dekat daripada yang disebutkan tadi? Caranya adalah fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dekat kepadaku, kata Allah kepada Nabi Musa, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sudah ada waktu zaman Nabi Musa? Oh, itu pembahasan lain. Jadi bahkan Pak, Nabi Adam itu sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya? Dunia nabi nubuah itu enggak terbatas oleh jasad. Jadi jasad ini kan lahiriah. Kalau ruhnya para nabi itu enggak mengenal jasad. Jadi jangan dibayangkan Nabi Muhammad kok belum ada, masa Nabi Musa disuruh salawat. Nabi Adam aja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bapak nggak setuju itu urusan lain, tapi riwayat yang seperti itu banyak. Udah, ini mengenai salawat aja. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian atau setiap nafas itu mempersiapkan maqaddamat lighad, untuk hari esok. Jadi hendaklah setiap nafas, setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Apa hari esok itu? Ini kan hari Jumat. Apakah maksudnya ya hari Sabtu besok? Yakni ma amilta fi yaumil qiyamah. Apa yang engkau amalkan untuk hari kiamat. Jadi hari esok itu maksudnya hari akhirat. Jadi kata Allah, hendaklah setiap nafas, setiap orang mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Itu muqaddimah ya. Beliau baru masuk penjelasan. I'lam, baru mengenai nafsu. I'lam, ketahuilah ayyuhal insan, wahai manusia, camkan baik-baik, annan nafsal ammarata bisu'i, camkan, ketahuilah bahwa nafsu amarah. Jadi dalam Quran itu ada 3 nafsu yang diperkenalkan. Ada nafsul ammarah, nafsu yang memerintah, bisu, memerintah kejelekan, nafsu yang liar. Yang kedua ada namanya an-nafsul lawamah, nafsu yang bolak-balik, naik turun ya, kadang ke masjid, kadang ke tempat-tempat yang enggak jelas, kadang sholat, kadang lalai, kadang tepat waktu, kadang molor, kadang ngaji, baca Quran, kadang baca internet yang enggak jelas, kadang banyak waktu baca Quran tapi kadang baca WA-nya lebih banyak ya. Nafsu kayak ada yang begitu, jatuh bangun masih udah kebanyakan kita di sini. Nah, nafsu yang ketiga itu namanya nafsul al-mutmainnah, nafsu yang sudah di atas dan tenang. Kalau ini masih goyang-goyang yang di bawah, yang tengah-tengah ini. Tapi yang di bawah lebih celaka lagi Pak, selalu ingin ke tempat yang jorok, selalu ingin berbuat jahat. Jadi kalau yang di bawah nafsul ammarah dosa melulu. Kalau yang nafsul lawama kadang dosa, kadang berbuat taat, tuh naik turun. Nah, kalau yang di atas sudah baik terus. Nah, kata beliau, nafsul ammarah, nafsu yang paling rendah itu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, hiya a'dalaka min iblisa, itu lebih bahaya bagimu daripada iblis. A'da itu lebih memusuhi kamu. Musuh kita siapa Pak? Iblis. Tapi kata Imam Al-Ghazali, nafsumu yang jelek, nafsumu yang selalu menyuruh berbuat jelek, berbuat dosa, itu lebih memusuhimu daripada iblis. Wa innama yataqawwa 'alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahawatiha. Kalau setan, kata beliau, itu hanya akan kuat kalau mendapat kekuatan
atau bantuan hawa nafsu. Jadi setan itu kenapa nafsu lebih berbahaya? Kenapa nafsu kita lebih merusak, lebih bahaya? Karena syaitan itu bisa menggoda kita dengan nafsu. Jadi kalau nafsu kita nafsu kita terjaga, syaitan enggak berdaya. Jadi kalau nafsu kita selamat, Pak, nafsu kita itu terlatih, bisa dikendalikan, syaitan enggak punya daya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sebetulnya lemah. Cuma karena kita ngasih jalan. Apa jalan itu? Ya nafsu. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, itu sama halnya mempersilahkan syaitan melalaikan kita, mempersilahkan syaitan menghancurkan kita. Saya ulangi, Pak. Mengikuti hawa nafsu itu sama artinya mempersilahkan syaitan untuk menghancurkan kita. Jadi jalannya masuknya syaitan ini dibahas di bulan Ramadan kemarin ya. Jalannya syaitan masuk itu pakai nafsu kita. Jadi nafsu kita lebih berbahaya. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal gurur. Maka jangan engkau tertipu oleh nafsumu, yang nafsu itu selalu mengatakan aman, selalu menipu engkau dengan merasa aman, wal gurur, dan tipuan-tipuan. Aman itu bisa berarti aman, bisa berarti angan-angan, angan-angan. Jadi jangan engkau merasa aman ditipu oleh nafsu. Nafsu mau bilang, udah gak usah sholat, ntar juga Allah Maha Pengampun, tenang aja, hidup ini jangan dibuat ribet. Kalau saatnya sholat sebisanya aja, kalau sibuk ya gak usah. Jadi kita dibikin meremehkan sesuatu, terlalu santai, Pak. Nafsu itu selalu mengajarkan kita untuk santai-santai, tapi itu menipu. Cara nafsu menipu kita itu selalu menyuruh kita santai-santai. Li'anna, kenapa bisa begitu? Beliau jelaskan, li'anna min taba'in nafsi al-amna wal ghaflata wal rahata wal fatrata wal kasala. Karena tabiat nafsu, sifat tabiat itu sifat dasarnya nafsu, sifat aslinya nafsu itu al-amna, selalu merasa aman. Wah, tenang aja, nggak usah, tenang aja, selalu gitu, tenang aja. Wal ghaflata, lupa. Jadi nafsu itu selalu merasa aman, lupa atau lalai. Warrohata, santai-santai. Roha itu ya terlalu santai. Wal fatrata, fatrah nganggur, suka menyanyiakan waktu. Wal kasala, dan kasal, malas. Nafsu itu begitu, Pak. Wah, nanti tobat mah nanti aja, kalau udah tua sebulan lagi meninggal baru tobat. Coba, sering nggak Anda bisikan kayak gitu? Nanti aja kalau udah tua baru istiqomah ke masjid, istiqomah baca Quran. Sekarang kan masih lama hidupnya. Ya. Ayo jujur, Pak, sering nggak ada? Oh, masih lama kayaknya ini. Masih lama, nanti aja, nanti. Jadi selalu nunda, merasa aman, merasa santai, istirahat, nggak mau serius, Pak, nafsu itu. Tapi biasanya malasnya itu kalau kebaikan, tapi kalau yang nyaman-nyaman, yang enak-enak itu malah nafsu itu menggebu-gebu ya.
Fada'waha batilun, maka ajakan nafsu tadi itu, anggapan kita nggak usah serius, santai aja, apa yang malas, itu semua adalah anggapan yang batil. Wa kullu syai'in minha gurur, segala sesuatu yang datang, yang dibisikkan oleh nafsu itu gurur, tipuan, tipu daya. Jadi saya ulangi ya, dari penjelasan ini beliau ngasih gambaran kepada kita, nafsu itu kalau mau berbuat baik selalu ingin menunda, merasa aman, bermalas-malasan, gak usah serius, bahkan terkadang menyia-nyiakan. Itu tabiat nafsu kalau mau berbuat baik. Wa in rudita anha, kalau engkau mengikuti bisikan nafsu tadi, santai aja, nggak usah, nanti aja tobat. Pokoknya bisikan-bisikan untuk menunda-nunda kebaikan itu, kalau engkau ikuti itu, engkau ridho, wattaba'ta amroha, engkau mengikuti perintahnya nafsu, halakta, engkau telah hancur, engkau pasti binasa. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharakta, kalau engkau merasa aman, ghafalta itu lalai dari pengawasan nafsu. Jadi kita merasa aman dari nafsu, maka engkau tenggelam. Wa in ajazta an mukhalafatiha, ini penting nih, kalau engkau lemah untuk melawannya, nafsu nggak usah sholat subuh, subuh mah masih panjang, ntar juga jam 6 setengah 7 nggak apa-apa. Itu ajakan nafsu, selalu ingin suruh nunda-nunda. Baca Quran nanti ya, baca WA aja dulu. Kurban mah nanti, kurban kan sekarang masih nggak cukup uangnya, nanti aja kurban mah kalau udah kaya. Sekarang belum sanggup sama kurban, sedekahnya nanti aja, sekarang kalau kamu butuh. Kebaikan selalu ingin nunda-nunda dan merasa aman. Tobat nanti, sholat mah nggak usah terlalu. Nah, kalau semua ini kita nggak bisa melawan, kata beliau, qadatka ilan nar, engkau telah terseret oleh nafsu ilan nar, kepada neraka. Walaysa lin nafsi marju'un ilal khair, nafsu itu enggak akan kembali kepada kebaikan. Nafsu enggak akan tertarik oleh kebaikan. Nafsu itu, ini nafsu ammarah bisu, dia enggak akan tertarik kepada kebaikan. Wa huwa ra'sul balaya, dan dia adalah puncaknya kerusakan, puncaknya bala. Dia adalah puncaknya kerusakan. Wa ma'dinul fadihati, dan dia adalah sumbernya segala kejahatan, hawa nafsu itu. Wa hiya khazanatu iblisa, dan hawa nafsu adalah ladang empuknya iblis. Wa ma'wa kulli syarrin, dan tempatnya, gudangnya segala kejelekan, keburukan. La ya'rifuha illa khaliquha, enggak ada yang tahu semua ini kecuali penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi yang tahu gerak-gerik setan, tipu daya setan itu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah, takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu
dengan semua yang engkau lakukan. Jadi gerak-gerik kita ini, perbuatan kita yang lahiriah dan yang batin, yang buruk atau yang baik, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu semua itu. Begitu dahsyatnya Pak nafsu itu, hati-hati nih. Pertanyaannya nanti, apakah semua nafsu itu jelek? Nanti ya akan diperdalam. Karena enggak semua nafsu begini. Bapak itu hidup karena nafsu. Makan itu kan pakai nafsu. Ya Pak, pakai nasi sih, pakai nasi, lauk. Tapi kan yang mendorong kita mau makan itu nafsu. Nah itu nafsu yang masih netral. Nafsu yang netral itu adalah nafsu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi nafsu untuk makan, nafsu untuk berpakaian, nafsu untuk punya rumah supaya terhindar dari hujan, dari dingin, nafsu untuk punya alat, sendal, segala macam kendaraan. Untuk hidup itu nafsu yang masih netral. Tetapi nafsu yang mendorong kita untuk lebih dari kebutuhan, nah itu baru masuk di ammarah bisu. Jadi kalau sudah lebih Pak, dan lebihnya ini mengandung bahaya. Kalau lebih, misalnya kita punya hidup tuh sehari, misalnya kita butuh 30.000, 50.000 lah ya untuk hidup sehari. Kita kan pengen punya besok nih, untuk hidup besok kita harus ada beras, ya harus ada beras di rumah. Nah itu nafsu. Tapi nafsu yang gak bahaya karena untuk bertahan hidup. Tapi menimbun seakan-akan akan hidup selamanya, nah itu kan sudah bahaya. Apalagi kalau bahayanya sampai mencelakakan orang lain. Mencuri misalnya. Mencuri itu awalnya nafsu yang netral. Nafsu ingin makan. Tetapi karena sudah melampaui, artinya dia mau makan dengan cara mencelakakan orang lain. Nah di situ letak kesalahannya. Di orang mencuri kenapa dilarang? Padahal ini kan nafsu untuk bertahan hidup. Karena mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Mestinya untuk bertahan hidup nggak boleh Pak mengorbankan orang lain. Gimana caranya supaya kita bisa hidup tapi enggak merugikan orang? Kalau sudah merugikan orang lain, itu sudah masuk di nafsu al-ammarah bisu. Nanti penjelasannya tentang nafsu ini panjang. Secara umum 3 tadi kita jelaskan, tapi itu terbagi-bagi lagi sampai ada 6 atau 7 lapisan nafsu. Nah nanti kita lanjutkan lagi. Jadi ayat ini ngasih tahu kita bahwa Allah itu yang lebih tahu tentang kaidah-kaidah syaitan. Yakni minal khairi wasyarr. Artinya Allah mengetahui segala perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk. Wa idza tafakkara, saya baca sedikit ya, tambah. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min 'umrihi fi talabi akhiratih kana hadha tafakkuru ghaslan lil qalbi. Jika seorang hamba bertafakur gitu, jadi setelah dia tahu betapa bahayanya nafsu mencelakakan dirinya, betapa dia harus hati-hati terhadap hawa nafsu, lalu dia bertafakur Pak, mengingat Allah, ya Allah tolong kami tidak bisa selamat ini selain ditolong oleh-Mu, nafsu kami terlalu ganas untuk mencelak. Dia bertafakur begitu, dan dia membayangkan min umrihi, umurnya yang telah lalu,
Apakah umur yang digunakan selama ini digunakan untuk kebaikan, persiapan untuk akhirat atau tidak? Jadi dia memikirkan masa lalunya, umurnya yang telah habis, Pak. Ini penting ya, kita bertafakur tentang umur yang telah kita lewati. Apakah banyak kita gunakan dalam ketaatan atau lebih banyak kita sia-siakan? Kalau sudah tafakur begitu, ghaslan lil qalbi, itu akan mencuci hati, akan membersihkan hati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Oh, ini agak ekstrim ini hadisnya nih. Kata Nabi, ini hadisnya diperselisihkan ya. Tapi hadis ini tafakkur sa'ah, bertafakkur sesaat. Jadi sa'ah itu bukan 1 jam. Saat itu dalam hadis, dalam beberapa hadis itu maksudnya sesaat. Bertafakkur sesaat khairun min ibadati sanatin. Itu lebih baik daripada ibadah setahun. Wah, diceh. Kada fi tafsiri Abi Laits, demikian dijelaskan dalam tafsir Imam Abu Laits. Ada riwayat lain itu tafakkur sa'atin khairun min qiyami lailah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalaman. Kalau ini lebih ekstrim lagi. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi penting kita bertafakur, merenungi masa lalu kita. Jangan-jangan selama ini kita lebih semangat mengikuti ajakan hawa nafsu daripada ajakan Allah atau ajakan iman kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi contoh-contoh orang-orang yang bersih batinnya, yang melatih jiwanya. Ini ada kisahnya Malik bin Dinar nanti, insya Allah minggu depan, mudah-mudahan gak ada halangan, kita akan lanjutkan kembali. Yang penting sekarang kita periksa diri kita ini, jangan terlalu memanjakan keinginan kalau bukan kebutuhan. Paling tidak itu dulu. Kalau butuh silahkan, tapi kalau hanya keinginan jangan terburu-buru, tafakkur dulu. Wallahu ta'ala Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.